Shalom, damai di hati. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang telah kita baca, mungkin kita baca dan kita dengarkan bersama. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai ayat 24. Kita dihantar untuk merenungkan dengan tema pendidikan membentuk manusia baru. Pendidikan membentuk manusia baru. Dengan kata lain, yang tidak mau dididik tidak akan menjadi manusia baru. Mungkin begitu kira-kira. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau berbicara manusia baru, pasti ada manusia lama. Atau berbicara tentang manusia lama, pasti ada manusia baru. Ketika kita membaca teks ini, Bapak Ibu, dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, Lembaga Alkitab Indonesia pun memberikan tema untuk satu perikop ini adalah manusia baru. Penulis atau Rasul Paulus menghantar jemaat di Efesus untuk supaya mereka hidup dalam kehidupan yang serupa dengan Kristus, yaitu manusia baru. Dalam ayatnya yang ke-17, ayat 17 sampai ayat 19, ya, kita dihantar pada kondisi ataupun situasi siapa itu manusia lama, ya. Ini Rasul Paulus bilang, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Satu, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Ya, ini mungkin orang bertanya, kenapa sampai Rasul Paulus menyampaikan kata-kata demikian? Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jemaat di Efesus ini adalah jemaat katakan hasil pelayanan dari Rasul Paulus setelah ia berada di kota Efesus itu selama 3 tahun lamanya sebelum dia dipenjara. Dan memang surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus ini ia tulis ketika ia berada di penjara. Ya, dia menulis surat Efesus ini. Orang-orang ataupun jemaat Tuhan, mereka berada dalam satu kondisi di mana kita tahu bersama kota Efesus ini adalah sebuah kota, bisa dikatakan kota metropolitan pada zamannya. Ya. Bisa dibayangkan atau mungkin orang saat ini berada di kota metropolitan. Di mana-mana banyak sekali, ya katakan karena di jemaat ataupun di kota Efesus itu mereka hidup dalam katakan kepercayaan yang tentunya tidak mengenal Tuhan. Mereka percaya kepada Dewi Artemis. Yang mereka percaya ataupun yang mereka yakini dewa atau dewi ini adalah dewi kesuburan. Jadi kalau orang mau bertani, katakan demikian, mau menanam sesuatu, mereka harus bertanya ataupun harus memuja Dewi Artemis ini. Atau ketika mau punya keturunan, punya anak, mereka harus ataupun mereka menyembah Dewi Artemis ini.
segala aspek kehidupan mereka, ketika mereka menginginkan segala hal, mereka ini batanya apa? Dewi Artemis. Nah, ini salah satu yang yang menjadi perhatian ataupun dikecam oleh Rasul Paulus. Nah, karena Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kebiasaan, ya, tentang kebiasaan itu susah-susah gampang, ya. Orang kalau sudah percaya kepada sesuatu, mau percaya kepada batu pun itu tidak bisa diganggu gugat. Mungkin Bapak Ibu pernah viral ya waktu beberapa tahun yang lalu, mungkin udah lama juga, itu seorang anak yang bernama Ponari ya. Ada yang ingat mungkin kalau ya. Ponari ini waktu itu, zaman itu ya, dia hanya mencelupkan tangannya karena pegang atau batu atau ya yang dia taruh di air ya, kemudian orang minum air yang dia celupkan tangannya itu bisa sembuh katanya. Nah, ini yang mau saya hantar, bahwa ketika orang mempercayakan sesuatu itu untuk bermanfaat atau berfaedah pada diri sendiri, itu membutuhkan waktu yang lama ataupun waktu yang ya sangat sulit untuk merubahnya. Ya. Saya ingat waktu dulu ya, tahun berapa itu, mungkin sekitar tahun 90-an ya, 90-an, belum lagi 90, mungkin Bapak Ibu belum ada yang belum lahir ya. Oma ya, dengan Oma satu waktu habis, biasa kan mungkin kalau hari Minggu di kampung ya, kita dari Mitra itu suka bikin onde-onde. Kalau onde-onde itu orang kan dari beras pulo, kok isi gula merah, gulung, rumput taruh di kelapa. Kalau onde-onde sini beda ya. Nah, itu habis orang makan, habis minum teh semua, terus itu makan onde-onde. Nah, setelah makan ya dalian tuh Oma dah ambil satu onde-onde, kemudian dia taruh di hook itu di dapur. Kita tanya, Oma mau kasih pas apa itu? Tak pikirnya mau kasih pak anjing gitu kan, babadiang jo kata gitu. Kita maksudnya badiang apa gitu kan? Sudah babadiang jo. Tapi ada sesuatu yang yang menjadi pemahaman ya, menjadi pemahaman orang-orang tua dulu. Karena memang di tanah Minahasa itu sebelum Injil masuk ya, sebelum Injil masuk, orang leluhur katakan begitu, orang tua dulu hidup sebelum mereka mengenal Injil, dorang hidup dalam satu kepercayaan kepada sesuatu ya kepada suatu kuasa, satu kuasa yang bisa diwujudkan dalam banyak hal, misalnya batu-batu besar ya, mungkin itu orang tahu di Watu Pinabetengan mungkin ya, kemudian ya pohon-pohon besar juga ya, terus atau kuala. Jadi satu waktu ya lewat kuala, terus untuk Oma ya, kalau dulu kita masih suka ikut yang Oma pikobong, jadi mau lewat kuala itu mesti gitu, kita tanya lah maksudnya Pak Oma itu apa itu ya, sudah pokoknya begitu katanya. Jadi terus kemudian kalau mau pikobong lagi begitu, Oma suka pakai orang itu kalau mau bikin api itu gata-gata, tahu gata-gata? Ya, mungkin ada yang tahu, ada yang belum. Gata itu yang suka jepit-jepit bara ya, atau api gitu kan di dodika begitu. Jadi kalau ujungnya itu kan selalu pasti hangus ya, gosong begitu. Terus Oma ambil sadiki kon tempel pakai petesta, jadi hitam begitu kan. Katanya ini apa nih Oma maksudnya gitu. Ya sudah, pokoknya rupanya ngananya ndak apalah begitu, ndak ada yang mau ganggu kata gitu. Ya gimana orang mau ganggu kan, ini sumpah cemong-cemong begitu. Ya itu seperti itu. Artinya mereka mempercayakan bahwa ada kuasa, sesuatu kuasa yang bisa membuat mereka tenang mungkin, ataupun membuat mereka memperoleh sesuatu yang mereka inginkan.
Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, demikian pula dengan di jemaat di Efesus. Mereka hidup dan kental sekali dengan kepercayaan kepada dewi ataupun dewa Artemis ini. Ya, meskipun mereka sudah percaya kepada Tuhan melalui Rasul Paulus. Nah, mungkin sama juga orang tapi Oma ini meskipun pergi ke gereja, pernah juga majelis, tetapi masih hidup dalam keyakinan seperti itu. Ya, saya kurang tahu kalau sampai sekarang masih ada di Torang Tanah Minahasa. Meskipun tiap minggu pergi gereja, ya, aktif dalam pelayanan, tapi yang namanya mempercaya sesuatu itu sangat sulit. Ya, mesti butuh proses mungkin, ya, mesti membutuhkan proses yang lama. Nah, ini juga demikian dengan jemaat di Efesus, meskipun mereka percaya dalam tanda kutip ya. Kalau orang sudah percaya, yang namanya percaya itu berarti percaya sesuatu yang lain tidak ada kan? Nah, mereka sudah mendengar, ya, kalau ayat 1 bilang, ya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, ini yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Pikiran yang sia-sia ini adalah ketika mereka masih mempercayakan hidup mereka ini kepada kuasa dewi atau dewa Artemis. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Kemudian yang kedua, ya, dan pengertiannya yang gelap jauh dari persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam hati mereka dan kedegilan hati mereka. Nah, ini di jemaat di Efesus, kepala batu, ya. So bilang akang, ya. So kasih tahu apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa keselamatan itu, ya, hanya bersumber kepada Yesus Kristus. Ya. Seantero kehidupan kita manusia, seluruh jagat raya ini di bawah kendali Allah. Ya. Artinya tidak ada yang berkuasa selain Allah, selain Tuhan. Jadi sia-sia kalau mau percaya kepada pohon, batu, kuala, ya, kepada sesuatu yang tidak jelas, itu sia-sia. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, jemaat di Efesus ini ya memang mungkin ada yang badengar, ada juga yang kepala batu. Ya. Nah, ini yang mau dihantar oleh Rasul Paulus, bahwa kehidupan di luar daripada Tuhan, hidup ini adalah sia-sia. Nah, Rasul Paulus mau menghantar kepada di jemaat Efesus karena sudah mengenal akan Kristus, ya, sudah mengenal akan Kristus, ya. Mengenalnya dari mana? Mengenalnya karena jemaat di Efesus mendengar tentang Kristus dari Rasul Paulus. Ya, ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Ya, karena apa? Manusia lama itu berujung pada kebinasaan yang sia-sia. Ya. Rasul Paulus mau menghantar bahwa dengan kepercayaan yang lama ataupun manusia lama yang mempercayakan hidupnya kepada sesuatu yang lain selain Tuhan, itu akan berujung kepada kebinasaan. Binasanya kenapa? Karena tidak percaya kepada Tuhan. Nah, memang manusia, siapa di antara orang yang namanya manusia tidak akan mau mati atau tidak binasa, ya kan? Kalau ada istilah gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan
nama, ya. Kita mau tinggalkan apa? Nama baik atau nama buruk? Itu kan pilihan, ya. Kita meninggalkan kesan bahwa kehidupan kita ini menggambarkan manusia lama atau manusia baru, ya kan? Tergantung orang. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya percaya, ya, ataupun orang semua percaya, orang yakin bahwa ketika firman Allah, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, ataupun kita sudah merasakan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sampai hari ini, jadi tidak ada yang lain, tidak ada mesti yang lain, orang tidak perlu lagi mau bertanya Pak siapa ini Pak mau di Gunung Kawi misalnya. Oh, kalau orang mau punya jabatan, ya, orang mau punya jabatan, orang mau punya kedudukan, ya memang orang harus berjuang, harus kerja keras. Jangan di mana-mana, datang Pak Tuhan. Begitu juga ketika orang menghadapi pergumulan dalam kehidupan kita, ya, persoalan keluarga, ya, pasangan hidup, anak-anak, ya. Jangan datang ke sesuatu yang membuat kita binasa. Mari datang selalu kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita dihantar dengan tema di bulan misi dan pendidikan yang membebaskan, pendidikan membentuk manusia baru, mari kita belajar dari jemaat di Efesus. Mereka dididik oleh Rasul Paulus, mereka dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kita juga mengatakan bahwa setiap waktu, setiap saat kita dididik, diajar oleh firman Tuhan untuk menjadi manusia yang baru. Ya. Karenanya Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ataupun kita dengarkan bersama pada pagi hari ini menghantar kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran sabda firman Tuhan. Saya membaca satu artikel, ya, yang menggambarkan itu manusia yang baru. Ini saya membacakan bagi kita sekalian. Ada kisah yang melatar belakangi sebuah lukisan yang kita tahu bersama, lukisan perjamuan terakhir yang dilukis oleh Leonardo da Vinci. Ya. Nah, ternyata ketika Leonardo da Vinci ini mau melukis perjamuan terakhir ini, dia membutuhkan waktu yang cukup lama, ya, cukup lama. Bagi Leonardo da Vinci ini untuk menemukan model atau menemukan model murid-murid Yesus itu sangat mudah, ya. Model melukis wajah murid-murid Yesus. Tetapi ternyata da Vinci ini sulit menemukan atau yang menjadi model, ya, menjadi model gambar Yesus, ya, yang menjadi sosok ataupun gambar Yesus. Da Vinci ini sangat sulit mencari modelnya, tetapi dia menemukan seseorang yang bernama Pietri Bandinelli. Dia menemukan itu pada sosok seorang yang bernama Pietri. Nah, ternyata sudah sulit juga menemukan model wajah Yesus. Ternyata ada yang sulit lagi, ya. Ia ternyata sulit menemukan wajah Yudas Iskariot. Ya, mencari model untuk Yudas Iskariot. Dia kemana-mana mencari model Yudas, tapi tidak menemukannya, ataupun sangat sulit menemukannya. Sampai satu waktu ketika dia bertemu dengan seseorang yang menurut Da Vinci ini, orang ini mampu memberikan gambaran karakter Yudas,
ya dia melukiskannya. Dan pada proses penyelesaian lukisan perjamuan terakhir ini satu waktu seorang yang menjadi model Yudas itu, ya, dia berkata kepada Pak Da Vinci, apakah Bapak sudah tidak mengenal saya lagi? Ya. Beberapa tahun yang lalu saya duduk di kursi ini untuk menjadi model lukisan Bapak. Ya, ini saya Pak, kata orang itu dengan suara yang gini. Nah, saya Petri, dulu saya menjadi model bagi wajah Yesus. Nah, ternyata perjalanan hidup saya membawa saya sekarang ini menjadi model yang menggambarkan wajah Yudas. Artinya dia mau menyampaikan begini. Kita didapatkan bisa menyerupai wajah Yesus. Artinya kehidupan kita benar-benar mencerminkan keinginan Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi perjalanan waktu kita bergaul, kita hidup di dalam kehidupan ini yang penuh dengan tantangan dan penuh pergumulan, sehingga suatu waktu yang tadinya model kita ini adalah model Kristus bisa berubah menjadi model Yudas Iskariot. Artinya juga menghantar kepada kita bahwa tantangan apapun, pergumulan apapun, jangan merubah model Tuhan yang ada pada kita. Ya. Yang mau disampaikan oleh tulisan ini. Pergumulan apapun, ya namanya manusia pasti kita berhadapan dengan pergumulan, bukan? Ya. Tetapi yang menjadi persoalan apakah ketika kita diizinkan Tuhan untuk hidup di dalam dunia ini yang penuh dengan seabrek-abrek tantangan dan pergumulan, kita sebentar keluar pintu ini, persoalan sudah ada di depan kita. Ya. Apakah dengan persoalan, apakah dengan tantangan hidup akan menjadi kita berubah? Kita mau berubah seperti apa? Merubah seperti wajah Yesus atau wajahnya Yudas Iskariot? Ini yang harus kita renungkan, tetapi juga mari dengan firman Tuhan yang mendidik kita, yang mendidik saya, yang mendidik Bapak Ibu untuk tetap hidup dalam model Kristus. Saya yakin dan percaya, ataupun kita semua yakin percaya, tantangan apapun tidak akan merubah model Yesus dalam hidup kita. Amin. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menguatkan kita, selalu mendidik kita untuk hidup di dalam sabda firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.